Muhammadiyah Tangerang, program studi pendidikan sekolah dasar semester 6. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS saya, yaitu mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Romi Ramdhani Ginanjar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran, yaitu RPP. Pastinya kalian sebagai calon guru atau yang sekarang sudah jadi guru tidak asing lagi dengan kata RPP atau biasa disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP ini memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah proses pembelajaran supaya lebih sistematis dalam menjalankannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu RPP yang diusungkan baru-baru ini oleh Menteri Pendidikan kita yang baru, yaitu Nadiem Makarim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu aku dan cita-citaku. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dalam pembelajaran ini siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang kedua, melalui kegiatan kesimpulan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, melalui menyusun gambar, siswa mampu menjelaskan tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada kegiatan pembelajaran, di mana di dalam kegiatan pembelajaran yang pertama kita masuk kelas dan kita misalnya, halo anak-anak, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau tanya, siapa yang sudah sarapan? Sarapan apa kalian hari ini? Sarapan sayur, sarapan buah, pakai lauk pauk juga dong. Bagus, itu tandanya kalian sudah sarapan 4 sehat 5 sempurna. Dan tandanya kalau kalian udah sarapan, kalian bisa fokus untuk belajar hari ini. Nah, setelah kita menanyakan, kita memberi ice breaking atau kita memberi rangsangan untuk dia, peserta didik, supaya lebih semangat belajarnya. Kayak misalnya gini, tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, itu salah satu ice breakingnya. Yang kedua, kita mengecek kehadiran siswa. Kita tanya, oh iya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah, berarti kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah itu kita menanyakan, siapa yang tahu pembelajaran yang sudah ibu bahas kemarin? Nah, itu fungsinya supaya siswa tidak lupa dalam pembelajaran yang kemarin dan siap dalam belajar yang hari ini. Nah, kita masuk ke inti pembelajaran. Di sini kita bertanya kepada siswa kita sesuai dengan tema yang kita ajarkan. Misalnya, anak-anak, siapa di sini yang mempunyai cita-cita yang ingin kalian capai? Nah, baiklah, karena setiap orang memang harus mempunyai cita-cita. Nah, setelah itu kita memberitahu peserta didik kita apa itu arti puisi. Menurut KBBI sendiri, puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, dan matra. Di mana di sini ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris. Yang kedua, diksi yang digunakan dalam puisi banyak bersifat kias, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam pembuatan puisi. Nah, di sini saya punya contoh puisi
dan cara membacanya. Setelah kita membaca puisi Cita-Citaku, kemudian guru bertanya kepada siswanya, cita-cita apa yang ibu sebutkan? Guru mulai menyebutkan ciri-ciri dari cita-cita tersebut. Di sini ada contoh yang pertama, misalnya, setiap hari aku mengemudikan pesawat. Aku membawa sejumlah penumpang untuk bisa terbang ke tempat tujuannya. Cita-cita apakah aku? Betul, pilot. Yang kedua, aku adalah seorang pendidik yang ada di kelas. Tugas aku menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Siapakah aku? Guru. Iya, betul. Yang ketiga, aku biasa berada di salah satu rumah sakit. Aku yang merawat orang sakit, tapi aku di sini bukan merawat orang sakit, melainkan hewan. Siapakah aku? Yang ketiga, aku biasa ada di klinik kesehatan. Aku biasa merawat makhluk hidup, tetapi di sini aku bukan merawat manusia, melainkan aku merawat hewan. Siapakah aku? Dokter hewan. Tadi kita sudah membicarakan tentang dokter hewan. Nah, di sini guru bertanya kepada muridnya, apa saja tugas dokter hewan itu? Yang pertama, dia merawat hewan-hewan yang sakit, memberi vitamin-vitamin kepada hewan, kemudian memberi vaksin kepada hewan-hewan supaya agar tetap sehat. Kemudian guru bertanya kepada siswanya, anak-anak, siapa yang tahu ciri-ciri pertumbuhan hewan? Ya, ciri-ciri pertumbuhan hewan yang pertama adalah peka terhadap rangsangan, dia bernafas, dia juga tumbuh, dia mengeluarkan zat sisa makanannya, dan dia berkembang biak. Nah, yang kedua, di sini ada ciri-ciri tumbuhan. Di mana ciri-ciri tumbuhan tersebut? Yang pertama, bersifat kualitatif, tandanya tidak dapat diukur, entah itu tingginya, entah itu beratnya. Yang kedua, terdapat alat perkembangbiakan. Yang ketiga, dia bereproduksi secara meiosis atau membelah diri. Kemudian di sini guru menyuruh siswanya untuk membuat kelompok untuk berdiskusi. Tugasnya adalah, misalnya, guru menyebutkan ciri-ciri dari hewan tersebut dan siswa menjawabnya. Hewan apakah itu? Contohnya, aku bertubuh besar, hidungku panjang, dan kupingku lebar. Hewan apakah aku? Misalnya gajah. Nah, setelah itu guru memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kemudian salah satu siswa yang ada di kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah itu, di bagian ketiga ada bagian penutup. Guru bertanya kepada siswa, sikap apakah yang dibangun untuk menentukan cita-citamu? Siswanya menjawab, misalnya, sikap terus giat belajar, tidak pemalas, dan ingin terus mencoba.
Yang kedua, manfaat apakah yang dapat kamu berikan kepada orang lain dengan menggapai cita-citamu? Manfaatnya bisa saling memberi support dan lain-lain. Yang ketiga, sikap apakah yang perlu ditunjukkan untuk memelihara hewan peliharaan? Yang pertama, kayak misalnya kita memberi makannya, memerhatikan makanan dia dan minuman dia, sering memandikannya, dan memberikan vitamin. Setelah itu, guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan semua tugas-tugasnya yang tadi sudah dikerjakan dan guru menilainya. Jika nilainya itu bagus, memuaskan, guru wajib memberikan hadiah atau pujian supaya peserta didiknya lebih semangat dalam belajarnya. Penilaian di RPP Nadiem Makarim ini berbeda dengan RPP sebelumnya. Di sini, guru hanya menilai dari pengamatan sikap, tes pengetahuan peserta didik atas ilmu yang didapat, dan presentasi hasil proyek atau rubrik hasil proyek yang sudah dikerjakan. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang RPP Nadiem Makarim. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.